Saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa bersama saya, Diakon Tony Manik CMF, dalam program Musafir, edisi hari ini, tanggal 26 April tahun 2020. Para sahabat Musafir, sebelum kita memulai permenungan kita, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, sumber kehidupan kami bersyukur atas semua yang telah kami terima dari-Mu sepanjang pekan yang lalu. Pada hari Minggu ini, kami masih merayakan kebangkitan Putra-Mu dalam masa Paskah ini. Pada kesempatan ini, kami mau merenungkan sabda-Mu. Terangilah akal budi dan hati kami, agar kami siap untuk mendengarkan dan meresapkannya. Dikaulah Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Emmaus terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain,
Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan langsung pergi ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Inilah Injil Tuhan kita. Sabdamu sungguh mengagumkan. Para sahabat musafir yang terkasih, betapa pupus harapan kita jika orang yang kita kasihi meninggalkan kita. Hal ini sering kita alami. Begitu juga dengan kedua murid Yesus dalam perjalanan ke Emmaus. Mereka juga mengalami hal yang sama. Harapan mereka pupus karena Yesus, Tuhan, pemimpin yang mereka akui, pergi meninggalkan mereka. Dia adalah harapan mereka yang akan memimpin mereka untuk keluar dari perbudakan Romawi. Karena semuanya telah pupus, harapan mereka tiada. Mereka memutuskan meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Emmaus. Di dalam perjalanan mereka tidak hanya menikmati perjalanan indahnya pemandangan, tetapi mereka bercakap-cakap dan bertukar pikiran tentang segala sesuatu yang terjadi di Yerusalem akhir-akhir ini. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, tiba-tiba datanglah Yesus mendekati mereka dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Para sahabat musafir yang terkasih, bercakap-cakap dan bertukar pikiran dalam bahasa kita sehari-hari kita namakan dialog. Kata dialog berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu kata dialogus. Kata dialogus terdiri dari dua kata, terbentuk dari dua kata, yaitu kata dia dan kata logos atau kata lege. Dia artinya melalui, melampaui, cara. Dia juga dekat dengan kata duo, artinya dua. Sedangkan legein artinya berbicara, dekat dengan kata logos yang artinya kata, pikiran, sabda. Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa dialogos berarti dua pikiran, dua gagasan saling bertukar. Para sahabat musafir yang terkasih, dalam iman kita, logos itu adalah Tuhan Yesus. Logos adalah firman. Dalam bahasa Yunaninya, dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. En arche en ho logos. Logos, firman. Itulah Yesus. Ketika dua murid Yesus yang dalam perjalanan ke Emmaus bertukar pikiran, berdialog, itu berarti mereka secara tidak langsung mengundang Yesus untuk hadir. Sang Logos hadir. Hal ini membuat kita memahami di dalam Injil Matius bab 18 ayat 20, Yesus sendiri mengatakan demikian. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, ketika mereka berdialog, Yesus datang dengan sendirinya. Apa yang kita mau pelajari dari hal ini? Yaitu ketika kita mengalami persoalan yang sangat berat dalam keluarga kita, dalam tempat kerja kita, di dalam masyarakat, hendaknya kita tidak diam-diam saja, tetapi kita perlu belajar dari kedua murid di perjalanan ke Emmaus, yaitu mereka bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Mereka mau saling terbuka.
Karena hanya dengan demikian Tuhan Yesus, Sang Logos, Sang Pikiran, Sang Gagasan akan datang dengan sendirinya dan berjalan bersama-sama dengan kita untuk menyelesaikan apa yang sedang kita alami. Itu hal pertama yang bisa kita petik dari bacaan Injil hari ini. Yang kedua, kita bisa melihat pada ayat 16, yaitu ketika Yesus datang mendekati mereka, bercakap-cakap dengan mereka dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Anehnya, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Para sahabat musafir yang terkasih, ada dua hal yang mungkin bisa kita pelajari. Mengapa kedua murid itu tidak mampu mengenal Yesus yang berjalan bersama-sama dengan mereka? Kemungkinan pertama adalah kemungkinan teologis, dan kemungkinan yang kedua adalah kemungkinan psikologis. Kemungkinan teologisnya, tubuh Yesus yang bangkit sudah mengalami perubahan. Sedangkan kemungkinan psikologisnya, para murid terlalu dikuasai oleh perasaan pupus harapan, perasaan kehilangan, perasaan sedih, sehingga mereka tidak mampu melihat sesuatu yang baik, bahkan Yesus pun mereka tidak kenali. Para sahabat musafir yang terkasih, kita pun bisa saja mengalami hal yang sama bila kita membiarkan perasaan-perasaan kita menguasai pikiran kita. Ketika kita susah, ketika kita sedih, ketika kita pupus harapan dan kita membiarkan itu untuk terus menghantui kita, kita tidak akan mampu melihat kebaikan di luar diri kita. Bahkan Tuhan pun tidak kita kenali, seperti kedua murid. Kita bisa belajar dari kedua murid yang tidak hanya berhenti pada bercakap-cakap, berjalan bersama Yesus, tetapi juga mengajak, mendesak Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus menerima ajakan dan desakan mereka. Dan inilah keuntungan, inilah rahmat dari kita mengajak Yesus, mendesak Yesus untuk tinggal bersama kita. Ketika Tuhan Yesus duduk makan bersama-sama dengan kedua murid, Dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu membagi-bagikan roti itu. Dan persis pada saat itu, kedua murid itu sadar, ternyata ini adalah Tuhan Yesus. Ketika itu, kedua murid sangat bersukacita. Ekspresi sukacita ini tidak mereka pendam. Dan persis ini pesan ketiga dari bacaan Injil hari ini. Ketika kita senang, ketika kita sukacita, ketika kita bahagia, bangun cepat-cepat lalu pergi untuk mewartakan sukacita itu. Sama seperti kedua murid di Emmaus, ketika mereka tahu bahwa Yesus sungguh telah bangkit, mereka cepat-cepat hari itu juga. Jarak Emmaus dan Yerusalem itu 7 mil, setara dengan 11,26 km. Jarak yang begitu jauh tidak mereka pedulikan. Karena apa? Sukacita yang begitu besar, mereka pergi ke Yerusalem dan mewartakan kepada teman-teman murid yang lain, Yesus sudah bangkit, Yesus hidup. Itulah pesan hari ini. Sukacita kita itu harus kita bagikan kepada orang lain. Para sahabat musafir yang terkasih, dengan demikian ada 3 hal yang kita dapatkan dari bacaan Injil hari ini. Pertama, pentingnya berdialog, pentingnya membuka pikiran dan terbuka terhadap orang lain. Yang kedua, untuk saling mengenal, maka kita harus tinggal bersama, hidup bersama. Saat ini adalah saat kita di karantina, di rumah masing-masing. Ini adalah waktu untuk kita hidup bersama, tinggal bersama. Berilah waktu spesial untuk keluarga kita masing-masing. Yang ketiga, kalau Anda sedang bersukacita, Anda sedang bahagia, Anda sedang kelebihan rahmat, bagikanlah kepada orang lain. Seperti para murid yang membagikan sukacitanya kepada teman-teman murid yang lain. Tuhan memberkati.